Amin. Nah, hari ini saya akan berbagi doa dulu kita ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat luar biasa, terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan kembali untuk bisa melakukan banyak hal Tuhan. Terima kasih hari ini kami bisa berkumpul lagi di tempat ini Tuhan untuk memuji Engkau, beribadah, mendengarkan firman Engkau, dan bersyukur juga Tuhan tadi kita juga sudah mendengar sharing saudara kita Neden Sahaya Tuhan yang sangat menguatkan kami Tuhan. Terima kasih juga untuk hari ini. Sebentar lagi firman Engkau akan dibagikan, sertai saya Tuhan yang akan membagikan firman Engkau. Biarlah Tuhan setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya itu berasal dari Engkau Tuhan. Dan bantu kami Tuhan, hati kami untuk kami bisa menerima firman Engkau. Kami mengerti, kami bisa paham, dan pada akhirnya kami bisa melakukan, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada akhirnya hidup kami bisa membawa dampak, membawa pengaruh kepada banyak orang di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kau sertai kami dari awal hingga akhir pertemuan ini. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini minggu kedua adalah tema kita bulan ini, entrusted, dipercayaan. Hari ini saya akan sharing dari pengalaman hidup saya secara pribadi dan istri saya, bagaimana kita menghadapi menjalani kehidupan kita sebagai murid. Tidak mudah juga ya, banyak tantangan-tantangan, banyak hal-hal yang sepertinya kita mau menyerah, tidak, udahlah, nggak mau lagi gitu. Tapi apa yang akhirnya membuat kita bisa kembali tetap semangat? Hari ini saya akan berbagi. Selama setahun ini kita sudah banyak tema kita sudah berganti-ganti ya. Dan saya sangat yakin, saya sangat percaya setiap kita di sini banyak belajar, banyak mendapatkan hal-hal baru dari firman Tuhan, dan saya juga percaya setiap kita di sini juga sudah berjuang untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita ya. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita ambil hari ini kita mau belajar bahwa setiap kita di sini adalah setiap murid-murid Yesus, setiap Kristen, kita semua dipercayakan oleh Tuhan. Amin. Jadi kepercayaan itu bukan hanya untuk pendeta atau kalau bahasa sehari-harinya untuk pelayan atau untuk hamba Tuhan. Karena kita harus yakin nih, kita semua di sini murid-murid Yesus, ya kita juga pendeta. Pendeta itu kan gelar yang diberikan oleh manusia. Jadi setiap murid-murid Yesus, setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap daripada Kristen punya tanggung jawab yang sama. Bahkan Tuhan mempercayakan hal yang sama juga sama kita. Bahkan hari ini saya orang yang berlatar belakang sebenarnya tidak suka yang namanya tampil ya. Jadi ini sebenarnya perjuangan buat saya. Ini bukan saya yang tampil ini di depan ini. Ini Roh Kudus. Nah, saya punya latar belakang. Saya tidak suka disuruh tampil. Bahkan dulu waktu sekolah SD, SMP, kita suka disuruh nyanyi ke depan, ujian praktek nyanyi ke depan. Saya lebih memilih untuk dipukul daripada saya nyanyi.
Itu saking saya nggak percaya diri, saya nggak mau tampil, saya malu gitu, takut salah, takut semuanya lah. Tapi setelah jadi Kristen, setelah jadi murid Yesus, saya banyak hal dibentuk, banyak hal diperlengkapi, dibantu, dibimbing. Ini semua bukan tentang dirimu, ini semua tentang Tuhan. Dan itu yang hari ini membuat saya bisa semakin confident untuk pada akhirnya bicara, berbagi, sharing kepada banyak orang tentang Tuhan. Dan hari ini saya akan berbagi untuk kita semua di sini. Bulan ini kita akan belajar dari surat Paulus kepada Timotius. Ya, saya di dalam seminggu ini dari 1 Timotius ke 2 Timotius sudah 3 kali baca. Kita udah baca nggak Timotius? Udah selesai ya? Ini kan surat. Jadi saya belajar akan lebih bagus. Kan kalau surat itu kalau kita baca sepenggal-sepenggal kan kita agak-agak susah dapatnya. Nah, akan lebih baik kalau baca surat itu langsung semua dibaca supaya dapat poinnya apa. Atau dulu zamannya saya SMP, waktu cinta-cinta monyet tuh kan kita masih surat-suratan kan, belum ada WA. Kalau sekarang kan udah WA kan, media sosial. Masih ada yang ngalamin itu nggak? Surat-suratan? Berarti seumuran kita ya. Jadi dulu kalau baca surat dari pacar kita lah ya. Kalau saya dulu nggak pernah buat surat, cuma dikirim surat sering. Jadi pasti itu kalau bahkan dalam sehari kita bisa baca sampai berulang-ulang, ya kan? Sampai bahkan 10 kali kita nggak ada bosan-bosannya tuh baca. Padahal kita udah baca lagi, kita berbunga-bunga baca, kita semangat, ya kan? Nah hari ini saya mau ajak Bapak Ibu ketika baca surat Paulus kepada Timotius ini, kamu coba merasa bahwa Paulus sedang mengirim surat sama. Waktu saya baca, saya dalami Timotius. Surat pertama adalah Paulus sedang mengingatkan Timotius bahwa jemaat Efesus yang dia akan sedang bantu itu sedang banyak masalah, ya betul ya. Sedang bahkan di jemaat itu ada banyak ajaran-ajaran yang sudah menyimpang, bahkan sudah mulai ibu-ibu yang perempuan sudah mulai mau berpuasa, fokus dengan kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu yang terjadi di jemaat di Efesus. Dan bahkan ibu-ibu, perempuan-perempuan sudah lebih fokus datang ke ibadah itu pakai emas ya, bertopang-topang. Makanya Paulus bilang sama Timotius, kamu bantu mereka, bilang seperti ini bahwa wanita tetap harus jadi dipimpin oleh laki-laki, tidak boleh perempuan yang lebih berkuasa. Jadi itu karena situasi jemaat di Efesus sudah memang sedang kacau saat ini, dan Paulus menulis surat ini kan sedang di penjara. Dan Paulus saat ingin Timotius waktu dia membantu jemaat di sana, dia benar-benar semangat walaupun dia masih muda. Itu yang surat yang pertama. Yang kedua adalah suratnya itu tujuannya ditulis bahwa untuk memberikan semangat sama Timotius ya. Kamu bisa bayangkan nggak, kamu masih muda, tiba-tiba kamu disuruh membantu jemaat yang sedang banyak masalah. Aku coba bayangkan itu, saya tidak bisa, nggak mampu saya. Waktu saya baca surat yang kedua ini, terus terang, saya 3 kali baca minggu ini, saya menangis baca. Saya menangis baca surat Paulus ke Timotius. Saya merasa melihat perjuangan Paulus ya, semangat dia, keyakinan dia, dan saya sangat percaya Timotius ini yang membuat dia semangat untuk pada akhirnya bisa menerima kepercayaan itu.
Saya pergi bantu jemaat di Efesus. Nah, mungkin banyak di antara kita di sini sudah banyak tema, pasti dong kita banyak belajar ya. Ini dapat menajamkan kemarin pekerjaan yang besar, wisdom, pekerjaan sudah banyaklah tema-tema yang kita ini. Mungkin kita bingung, mana lagi nih, apa yang mau tumbuhkan? Bahkan mungkin ketika kita kumpul grup, kita sharing, aku belajar ini, saya belajar ini. Banyak yang kita sudah belajar, banyak yang kita sudah dapat. Tapi apa yang kita sudah tumbuh? Itu pertanyaannya. Ilmu sudah banyak dapat, ya kan? Teori-teori, pengetahuan kita banyak dapat. Tapi karakter apa sekarang yang kamu sudah semakin mirip dengan Kristus? Nah, hari ini saya mau fokuskan tentang itu. Kita boleh banyak dapat pelajaran, kita boleh banyak dapat hal-hal yang luar biasa. Bahkan ketika datang pemimpin dari luar, kita banyak juga belajar. Aduh, saya semangat bro, saya dapat ini, saya merasa dibantu, saya merasa terbantu. Tapi kamu lakukan enggak? Kamu praktekkan enggak dalam hidupmu? Kamu fokus enggak karaktermu itu ditumbuhkan? Itu yang hari ini saya mau bagikan ya. Dan kita baca dulu ayatnya. Oke. Ini yang menjadi tema kita bulan ini ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, ini kata-kata Paulus kepada Timotius ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi kata dipercayakan ini adalah Paulus bilang, yang sudah aku beri samamu, ya kamu harus berikan juga sama orang. Nah, artinya apa? Kita bisa nggak memberi yang kita belum punya? Yang kita belum miliki, kita bisa beli nggak? Kita kalau kita nggak punya itu, nggak bisa kan? Jadi kita harus punya dulu, wariskan, diberikan itu, dipercayakan itu kan sama dengan diwariskan ya. Jadi kadang-kadang saya sama istri saya kan merasa hari ini sudah berumur ya, anak saya masih kecil. Saya kadang-kadang sibuk memikirkan, nanti gimana anak saya ini, apa nanti yang saya tinggalkan untuk dia nanti, gimana nanti kalau mereka masih kecil, saya sakit-sakitan, saya tiba-tiba meninggal, gimana nanti anak-anak saya, apa nanti yang sekolah-sekolah mereka gimana, apa yang aku bisa tinggalkan. Saya mulai sibuk memikirkan harta-harta warisan. Kita beli ini nanti, kalau ini nanti sama anak-anak kita. Bahkan tetangga kami lagi ada meninggal ya, anaknya masih kelas 1 SD, mamanya meninggal. Saya makin ketakutan. Aduh, gimana kalau aku di posisi itu? Ya, mungkin kita juga sama di sini. Kita lebih fokus memikirkan gimana nanti yang aku tinggalkan sama anak-anakku, apa yang mau saya wariskan. Ya, hari ini Paulus, kita kadang-kadang lebih fokus memikirkan harta-harta dunia, bahkan mungkin sekolahnya. Penting nggak ya? Penting. Tetapi kita pernah nggak menyiapkan tentang karakter-karakter Kristus lah yang kita tinggalkan sama anak-anak kita? Kita curhat ya, kita dibimbing.
Ya kalau anak-anak kita nanti sudah kita persiapkan karakter-karakter Kristus, ya kamu percaya anakmu akan survive, akan berjuang, akan bahkan bertanggung jawab. Kalau karakter-karakter Kristus itu sudah ada di dalam anakmu, jadi kamu gak usah khawatir. Kamu gak tinggalkan hartamu, tapi kamu meninggalkan karakter-karakter Kristus. Dia akan berjuang. Dia pasti akan bertanggung jawab, pasti akan jujur, pasti akan berusaha, pasti akan kerja keras. Itu karakter Kristus. Jadi kamu harus lebih fokus dengan itu. Kita dididik, makin semangat jadi murid Yesus. Akhirnya dia bilang, udahlah, berarti harta-harta kita jual lah, kita nikmatin aja. Kita fokus sekarang mentransfer tentang Yesus ke anak-anak kita, supaya nanti ketika kita tidak ada pun, mereka pasti akan survive, pasti akan bertanggung jawab, pasti akan hidup, pasti akan sukses, cari uang pasti akan bisa. Nah, itu yang saya mau bagikan di sini adalah Paulus, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dipercaya. Nah, hal ini sama ketika kita mau mempercayakan sesuatu atau mewariskan sesuatu kepada orang, kita harus punya dulu. Sama seperti hari ini kita jadi murid, keyakinan apa, karakter apa yang kamu sudah punya di sekarang, yang kamu bisa wariskan kepada orang, kepada anak-anakmu nanti. Jadi maksudnya di situ adalah ya kamu harus punya dulu. Jadi bisa nggak kamu transfer hal-hal yang positif, karakter-karakter Yesus kepada orang-orang, bahkan kepada anak-anak, kalau kamu tidak punya itu? Nggak bisa. Jadi kita harus punya dulu karakter Yesus, baru kita transfer. 2 Timotius 1 ayat 5. Ini sudah kita dibagikan Pak Robin minggu lalu ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, ternyata Timotius pun dia punya nenek yang mewariskan, maksudnya berarti artinya nenek sama ibunya murid Yesus ya. Cuman waktu aku baca ini kok nenek sama ibunya ya, bapaknya kemana? Pikir bapaknya mungkin gak rohani atau jadi ibunya yang lebih rohani. Itu muncul di pikiran kok begitu. Tapi nggak apa-apa. Ini Paulus coba menekankan bahwa ingat loh, nenekku dulu begini. Itu kamu harus contoh. Mamaku juga begini dulu. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu katanya. Paulus bilang bahwa aku yakin itu juga hidup di dalam dirimu. Jadi itu juga kamu harus bagikan, kamu harus transfer ke orang lain. Bahkan kalau kita sudah punya anak, ke anak-anakmu kelak. Hari ini saya lebih confident ya, lebih yakin. Kekhawatiran saya berkurang akan hal itu. Kemarin iseng-iseng tanya Abraham, nanti kalau kamu sudah besar mau nggak belajar Alkitab? Mau Pak. Siapa yang mengajar kamu nanti? Nah, Bapak lah. Kita mulai tanamkan sama anak-anak hal-hal yang karakter Tuhan. Bagaimana pasangan menikah? Apa yang kalian transfer ke pasangan kalian? Hal-hal apa yang lebih banyak? Yang kita sudah dapatkan dari Tuhan, dari jemaat, dari pembimbing, kita yakini, kita hidupi, itu transfer lagi enggak? Saling mentransfer enggak? Saling mempercayakan enggak? Nah, itu ininya ya. Nah, hari ini saya mau berbagi sebagai satu jemaat. Minggu lalu Pak Pendeta Robin sudah jelasin
bahwa sebagai seorang murid kita ada di dua posisi ini, sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang anak bimbingan. Nah, ketika kita sebagai seorang pemimpin, kita bisa contoh Paulus. Tapi ketika posisi kita sebagai anak bimbingan, kita bisa contoh hidup Timotius. Nah, hari ini saya akan berbagi tentang discipleship, tentang pembimbingan itu sendiri. Apa yang kami belajar, apa yang membuat kami banyak bertumbuh ketika kami ditantang untuk lakukan ini, lakukan itu. Dan hari ini saya coba akan berbagi sama kita di sini. Jadi ini ya, miliki dulu yang tadi ada, miliki terlebih dahulu, baru wariskan kemudian. Jadi kita nggak bisa memberikan sesuatu kepada orang tanpa kita memiliki. Jadi kita harus miliki dulu, baru sesuatu itu baru kita bisa bagikan sama orang. Sama, nanti kita punya wariskan sama anak kita harta, misalnya ada tanah, mobil, segala macam. Kalau kita nggak punya harta, apa yang kita mau wariskan? Jadi sama, hari ini kita harus memiliki karakter-karakternya Yesus dulu, baru kita bisa transfer lah itu ke anak-anak kita, orang lain, bahkan ke pasangan kita. Amin. Nah, hari ini saya mau coba untuk berbagi di sini supaya nanti bisa poin-poinnya dapat ya. Untuk apa jadi Kristen? Menarik ya. Untuk apa jadi seorang murid Yesus? Pernah nggak bertanya? Kalau mengapa kan gampang tuh. Kalau mengapa jadi seorang Kristen, mungkin kita akan jawabnya normatif ya. Pasti bilang, oh, mengapa kamu Kristen? Oh, karena pendetanya ganteng-ganteng misalnya, atau orang-orangnya baik. Itu kalau mengapa. Tapi kalau untuk apa kamu jadi seorang murid Yesus? Untuk apa kita datang ke sini? Banyak mungkin yang berkata, oh, kalau jadi seorang Kristen diberkati. Terus apa lagi? Ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Orangnya baik-baik. Bahkan saya baca artikel ya di Gunung Kidul, ternyata banyak yang menjadi Kristen di sana itu karena dia bilang orang-orangnya ganteng-ganteng. Aku baca artikel, betul nggak ini? Tapi ternyata betul. Banyak orang-orang di sana jadi mengambil keputusan jadi Kristen, maksudnya Kristen dalam tanda kutip ya, karena orangnya baik, orangnya ramah, orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Mungkin nanti kalau misalkan mau ingin tahu lebih lanjut, nggak apa-apa ke Gunung Kidul aja. Mungkin nanti bulan baru di sana yang mau nikah ya. Saya jadi murid, jadi belajar Alkitab dulu di Jakarta ya. Jadi saya banyak udah melihat juga orang-orang yang mungkin hari ini semangat, tiba-tiba nanti bisa kita kaget, tiba-tiba besok langsung melempem, bahkan hilang. Gitu. Jadi untuk apa? Untuk apa jadi Kristen? Kalau mengapa kan itu biasa, kita udah bisa jawab mengapa. Normatif jawabnya, tapi untuk apa? Ini saya mau berikan ya. 1 Timotius 2 ayat 3-4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ini yang pertama, kita pasti gampang diterima kan. Nah, orang jadi Kristen supaya semua orang diselamatkan. Ini kita nggak masalah, yang kuning. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, ini biasanya kita yang masalah. Yang kedua, jadi untuk apa kita dipercayakan Tuhan jadi seorang Kristen? Supaya semua orang diselamatkan. Itu kita pasti nggak masalah dengan itu kan. Pasti semua ingin selamat dong. Nah, yang kedua, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, artinya apa? Ketika kita sudah jadi seorang Kristen atau seorang murid Yesus, kita dipercayakan oleh Tuhan
untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan akan kebenaran itu, ya, salah satunya adalah pertumbuhan karakter-karakter kita. Setelah kita tahu pengetahuan-pengetahuan apalagi nih, nah kita praktekkan, kita lakukan, itulah memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi bukan hanya habis kita udah diselamatkan, kita nggak lakukan apa-apa lagi. Jadi kita harus berusaha untuk kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu kan butuh usaha. Dulu waktu memperoleh pengetahuan akan kebenaran ini sangat sulit. Dulu kan belum secanggih sekarang ya. Kalau sekarang kan udah canggih, udah mau seperti apa kita udah bisa dapatkan. Ada YouTube, ada apa itu, dan lain-lain, media sosial. Kalau dulu dulu untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran sangat sulit. Sebelum bahkan ada mesin yang diciptakan Gutenberg ya. Setelah itu mulailah diterjemahkan ke buku-buku, baru orang mulai bisa mendapatkan. Kalau dulu masih hanya dari pembicara-pembicara, mungkin dari pendeta-pendeta atau apa. Nah, hari ini akses untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran sangat mudah. Sangat mudah. Kita tinggal klik, dapat. Saya sekarang mau belajar, mau contoh nih. Siapa nih pengkhotbah kira-kira yang aku mau contoh? Saya tinggal klik aja. Tapi yang dari jemaat kita ya, saya tinggal klik, dapat. Saya tinggal belajar aja. Sangat mudah. Pertanyaannya, kita akses atau tidak? Kita berusaha nggak untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran yang sudah mudah itu? Kamu ada rasa lapar enggak, rasa haus enggak untuk kamu pada akhirnya bisa memperoleh itu? Atau yang kamu akses berita-berita Verdi Sambo? Ya, ada satu orang ya di grup saya, mulai dari awal sampai hari ini tentang Verdi Sambo dia tahu, dia hafal. Bahkan saya buat di grup, bro, apa kabar? Baik bro. Verdi Sambo gimana kabarnya? Udah gimana kasusnya? Oh iya, udah ditahan, udah ini. Oh iya, seru ya. Istrinya gimana kabarnya? Oh iya, udah jadi tersangka juga bro. Istrinya kabarnya gimana? Diam dia. Nggak tahu apa istrinya. Aduh, Verdi Sambo. Nah, salah satu action yang kamu lakukan adalah ketika kamu serius juga, maksudnya kamu benar-benar ingin tahu nggak, menggali nggak, gimana nih pengetahuan apa lagi yang aku mau peroleh nih, supaya aku makin yakin, supaya aku makin bertumbuh di dalam pengetahuan, di dalam keyakinan, dan pada akhirnya saya bisa bagikan sama orang. Jadi ternyata Alkitab tulis ya, maksudnya itu pesannya Paulus kepada Timotius bahwa supaya semua orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi bukan hanya untuk diselamatkan. Kalau hanya untuk diselamatkan ya semua mau kan, gak usah lakukan apa-apa juga mau. Tapi untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran, ada hal yang kita akan lakukan, ada hal yang kita perjuangkan. Dan hari ini ada 2 poin yang saya akan bagikan untuk kita sebagai seorang pemimpin ataupun seorang anak bimbingan, bagaimana supaya apa menjadi hati yang seperti apa yang kita harus punya supaya kita bisa menjadi seorang murid Yesus, seorang pemimpin dan anak bimbingan yang terus bertumbuh semakin mirip dengan karakter Yesus tersebut. Dan kita akan belajar dari salah satu sosok langsung masternya. Kita belajar dari Yesus itu sendiri. Discipleship, pembimbingan ya. Matius 26 ayat 36 sampai 38. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Bukit Semarjam. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya,
Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Berarti tiga orang di bawahnya ya, ikut berdoa sama dia. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus sangat ring, apa adanya, tidak menjaga reputasi. Dia Yesus loh. Dia bahkan murid-muridnya dia itu anak bimbingan dia. Tapi dia real. Dia kasih tahu dia lagi sedang sedih. Yesus ungkapkan perasaannya tanpa ditutupi. Kita di sini gimana? Saya sering ketemu brother. Mana kamu bro? Baik bro. Awesome. Selain baik, ada lagi bro. Keuangan gimana? Baik. Kerohanian baik, semua baik. Bingung juga kita kan mau bantu. Pas minggu depannya nggak ada ibadah, tapi baik. Terus pas ada pembimbingan, nggak mau bukan ini. Tapi ketika ditanya, baik. Yesus sangat real. Saya waktu baca yang ini saya dalami, saya semangat. Saya makin banyak hal lagi yang saya harus bertumbuh. Banyak hal lagi yang saya mau contoh Yesus. Bisa nggak dia nggak usah ngomongin ini Tuhan kan? Untuk apa? Tapi Yesus apa adanya. Ketika ditanya, kita jujur nggak? Iya bro, saya lagi sedih. Saya lagi ada masalah. Saya lagi ada, berat nih bro. Saya susah ngomong. Ya udah, apa kita gimana? Atau ketika kamu ditanya, kamu alihkan nggak pembicaraan? Yesus menjadi apa adanya, be real. Kita di sini sebagai murid Yesus, sebagai pembimbing dan anak bimbingan, kamu real. Kamu apa adanya sama seperti Yesus? Atau kamu merasa kuat? Bagaimana pernikahanmu kalau untuk orang yang menikah? Ada 4 pilar yang kita sering bahas: keuangan, keintiman, komunikasi, kerohanian. Kamu real nggak? Untuk kita bisa dipercaya, kita harus real. Kita harus apa adanya. Nggak ada yang perlu ditutup-tutupi. Sama seperti Yesus, real. Dia sedih. Saya bisa bayangkan itu. Kamu berjaga-jaga di sini. Dia bilang situ hatinya sangat sedih dan sangat getar, sangat ketakutan dia. Tapi dia kasih tahu sama murid-muridnya. Dia ingin muridnya tahu, saya juga takut. Sebagai manusia saya punya ketakutan. Saya hargai istri saya. 2 minggu lalu kita ada konflik ya. Kita ada masalah. Kita saling mengeraskan hati. Saya juga mengeraskan hati, dia juga mengeraskan hati. Bahkan sampai dia WA saya sepertinya saya nggak sanggup lagi. Sepertinya saya nggak bisa lagi. Berat. Sama saya juga lebih baik mati. Kalau dulu sebelum saya jadi murid, dia bilang begitu, saya lebih baik mati. Saya ya udah matilah. Biar saya nikah lagi dalam hati dulu. Tapi sekarang waktu dia bilang begitu, ya memang saya berat. Saya ngerti. Sabar ya saya. Bahkan ada satu kata
sampai dia menyalahkan, aduh kenapa Tuhan begini ya, kenapa Tuhan begini sama kita, kita udah lakukan ini, lakukan itu, kok Tuhan begini. Enggak saya, Tuhan enggak salah. Tuhan sudah mati kok untuk kita. Saya balas begitu. Sabar ya, saya semangat, kita harus semangat terus. Tapi yang saya hargai adalah istri saya ini loh. Dia kasih tahu, saya udah nggak kuat. Kita nggak usah lah, kita berhenti lah, udah kita fokus cari uang lah, cari harta. Tapi semangat. Gimana dengan pernikahan? Kita sering, terutama untuk orang-orang menikah ya, ada 4 pilar yang sering kita bahas. Mana ini? Keuangan, keintiman, komunikasi, dan kerohanian. Saya selalu bilang sama orang-orang di grup, bro, kalau kamu nggak serius melakukan ini nggak apa-apa juga. Tapi kalau kamu salah satu aja kamu nggak serius, itu akan mengaruhi pertumbuhan. Dan kalau kamu serius, yang hidupnya jauh lebih bagus itu adalah hidupmu, bukan hidup orang lain. Dan anak-anak kita nanti yang akan melihatnya. Jadi saya sangat ingin kita semua di sini sebagai seorang murid Yesus, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pembimbing dan pemimpin kita hari ini. Ada satu quote sini ya. Bahasa Inggrisnya baca aja ya. Aku baca bahasa Indonesia ya. Penakut lebih peduli akan reputasi. Dibutuhkan keberanian untuk menjadi apa adanya. Wah, waktu saya baca ini, ternyata ketika saya menjadi orang yang apa adanya, itu adalah seorang pemberani. Justru kalau kamu tidak real, tidak apa adanya, kamu seorang penakut. Saya mau ngajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sebagai seorang murid Yesus, sebagai seorang Kristen, kita harus real. Dan itulah yang kita akan bagikan kepada orang. Bagaimana kita mau mengajarkan orang, kamu real, tapi kamu gak real. Jadi kita harus real. Amin. Poin kedua, saya sebentar ini. Masih ayat yang sama ya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama semacam itu tadi ya. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak-anak Zebedeus sertanya. Maka mulainya ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada muridnya, pada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yang diwarnai kuning ya, dia bilang sama anak bimbingannya, dia bilang sama murid-muridnya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Seorang Yesus yang adalah Tuhan, saking dia sedih dan ketakutannya, sampai dia memastikan tuh anak murid-muridnya, bangun, tinggallah, berjaga-jaga loh. Aku sedang ketakutan ini, aku sedang butuh bantuan kalian ini ya. Saya sedang butuh semangat nih dari kalian ini. Tinggal dulu, temani saya. Itu Yesus. Yesus membiarkan murid-muridnya terlibat di dalam kehidupan dia, di dalam pergumulan dia, di dalam apa yang sedang dia rasakan. Dia minta tolong sama murid-muridnya supaya murid-muridnya juga bisa menemani dia. Yesus tidak gengsi meskipun kepada muridnya. Nah, hari ini sebagai pemimpin kita gengsi enggak? Kita menjaga reputasi enggak? Nanti ketahuan lah saya jelek, ketahuan lah saya dosa saya apa. Itu yang kami sering lakukan ya dengan VJ juga. Kita enggak ada malu kalau kita ngomong dosa-dosa kita sama orang-orang yang ada di grup. Karena memang kita berdosa. Jadi apa yang dimalukan? Terlepas mungkin pembimbing kita caranya salah ngomongnya, tapi kamu bisa nggak
diri untuk dibantu. Be receptive. Selalu membuka diri untuk dibantu. Kita membiarkan orang lain yang terlibat dalam kehidupan kita, supaya terlibat membantu pergumulan-pergumulan kita. Atau kamu mau lalui sendiri karena kamu merasa kuat, kamu merasa gak butuh orang. Kamu hanya butuh Tuhan. Ya Tuhan percayakan juga murid-muridnya untuk sama-sama saling menolong kita di sini. Dan itulah hidup berjemaat, itulah namanya saling. Kamu rendah hati nggak mengundang orang lain masuk ke dalam hidupmu? Bro, saya lagi seperti ini, bantu dong kita. Apa yang kalian buat waktu kalian dulu punya masalah seperti ini? Apa yang kalian lakukan? Terbuka, membuka diri untuk dibantu. Yesus membuka diri untuk dibantu. Makanya dia bilang berjaga-jaga. Tolong kalian berjaga-jaga di sini. Temani saya. Saya kayaknya butuh teman. Yesus membuka diri. Nah, hari ini kita mengaku murid-murid Yesus, seorang Kristen. Yang kita contoh siapa? Ya gurunya. Kita mau menjadi seorang murid Yesus, kita mau meneladani Yesus, kan? Karakter-karakternya, sifatnya, kerendahan hatinya semua. Itu yang mau kita contoh. Bagaimana dengan pernikahan kita? Gampang nggak kita minta nasihat? Dan ketika dikasih masukan, nasihat, kamu lakukan nggak? Atau kamu sakit hati? Atau kamu tersinggung? Memang meminta kan bisa gampang ya, tapi ketika melakukannya, ya itu tantangan lagi tuh, butuh pergumulan lagi. Waktu kita konflik kemarin, saya mengarahkan hati, saya nggak mau ngomong. Udah kalau saya ngomong lah, terserah. Akhirnya istri saya minta bantuan dari pembimbingnya. Cerita WA, saya langsung balas lah di grup berempat kan. Iya, saya merasa 2 minggu terakhir ini saya seperti gak ada istri. Begini semua saya melakukan. Dia sibuk ngajar, aku sibuk pastikan anak-anak sekolah, pulang sekolah, pastikan makanannya siap. Kapan saya kerja? Kapan saya cari uang? Kapan saya mau mempersiapkan warisan sama si Abraham? Ayo kita dibantu. Oke, kalian kepala dingin, kalian selesaikan dulu. Bantu. Tiba-tiba istri saya WA. Di mana ini saya di screenshot yang kata pembimbing kita ini seperti ini, gimana? Mau diselesaikan enggak? Mau diselesaikan atau mau ngajak berantem ini? Saya bilang, yang mau menyelesaikan siapa? Saya atau saya? Masih keras kan? Keras. Kalau untuk hanya mencari masalah atau mau menunjukkan kesalahan saya, nggak usah dibahas. Saya bilang keras. Kalau memang saya yang mau dibereskan, ya udah bereskan aja, nggak usah ngomong. Maksudku mau coba, ya udah saya aja minta maaf aja. Itu dulunya sebenarnya. Tapi saya keraskan hati di situ. Akhirnya saya pergi ke kamar, saya doa, Tuhan bantu lembutkan hati ke Tuhan. Saya sebenarnya nggak kuat ini, udah marah nih. Bantu hati saya tidak keras. Saya bilang, dan singkat cerita, gak berapa kemudian Vincent telepon. Jawaban dua dong. Langsung telepon, bukan jawab dua. Tapi saya masih sombong, nggak mau kan, masih keras nih. Kita join yuk sama si ini, ada ketemu, ada study.
masih gengsi mau balas kan, padahal begini, dari saya doa supaya hatiku lembut, Tuhan jawab. Kok saya masih keras? Dengan penuh dengan perjuangan, ya udah, ayolah. Tapi yang saya mau bagikan adalah ketika kita memang butuh bantuan, kamu minta enggak bantuan itu? Dan kamu lakukan enggak apa yang disuruh kamu lakukan? Ileri Burdamani, ini anaknya Bona, Ileri ya. Dia bilang begini, penting untuk kita belajar menerima kritik secara serius, tapi tidak mudah tersinggung. Menerima kritik secara serius tapi tidak mudah tersinggung. Nah, kenapa saya bagikan ini adalah karena sering sekali kita sebagai seorang murid Yesus, memang kita yang minta gitu kan, tapi ketika kita minta kita nggak siap sebenarnya terima. Kita harus tersinggung, berat. Nah, hari ini kita gampang nggak tersinggung. Saya sering bergumul ya sekarang kalau misalkan mau kasih masukan atau mau bimbing orang, saya sering takut. Saya sering merasa begini, nanti dia tersinggung gimana ya. Sampai nanti kita bisa gimana cara ngomongnya ya, supaya nggak kena. Kita takut mau kasih masukan karena takut nanti orang itu nggak siap terima, tersinggung kan, nggak mudah. Nggak mudah lah memang. Tapi kamu secara pribadi, ketika kamu dikasih masukan, kamu tersinggung kan? Jadi kita jangan bangga ketika orang sudah tidak kasih masukan lagi sama kita, hati-hati. Kemungkinan kita orang yang gampang tersinggung, makanya orang nggak mau lagi kasih masukan. Hati-hati. Saya ada beberapa orang yang saya takut dan saya nggak mau. Meskipun saya juga harus bertumbuh di situ. Tapi kenapa akhirnya saya nggak mau? Ya udahlah, biarkanlah. Saya juga orang yang sangat gampang tersinggung ketika istri saya kasih masukan ya. Tahu lah, istri kan mau perfect ya, mau sempurna. Saya begini. Aku gampang reaktif. Oh udah, saya aja lah yang ngurusin. Saya sering begitu. Tapi waktu saya baca ayat ini, saya harus tobat. Saya akan bertumbuh di sana. Bagaimana dengan kita? Atau kita memberi alasan, kamu kan nggak tahu situasi saya, kamu tidak tahu masalah saya. Kalau ada orang yang kasih masukan, bersyukur enggak? Hari ini kita bersyukur ya, karena banyak sekali masukan-masukan yang dikasih sama kita lakukan, dan itu sangat membantu hidup kita, sangat membantu akhirnya anak-anak kita juga untuk kita bisa mentransfer sama anak kita, sangat membantu. Jadi kalau sudah tidak ada yang berani kasih masukan sama kita, itu sebenarnya bahaya. Hati-hati. Jadi kamu harus datang, kasih dong masukan sama saya apa. Tapi kamu udah siap kan? Supaya bertumbuh. Saya mau romantis dulu di hari ini, karena bukan orang yang romantis ya. Dia bilang begini, terimalah pujian dan masukan. Dibutuhkan matahari dan hujan untuk setangkai bunga bisa bertumbuh. Jadi bunga untuk bisa bertumbuh, dia butuh matahari dan hujan. Bukan hanya pujian. Nah, sama kita juga di sini. Untuk kita bertumbuh, kita butuh pujian dan masukan. Jadi, ya manusiawi memang ya. Ketika dipuji, waduh, bunga-bunga enak ya kalau dipuji. Tapi ketika masukannya ini yang jadi masalah. Tapi dua-duanya sebenarnya kita butuh. Pujian dan masukan. Supaya apa? Supaya kita semakin bertumbuh. Akhirnya seperti bunga ya. Bunga yang cantik ya. Amin.
Untuk kita bisa siap dipercayakan, kita harus menjadi orang yang menjadi apa adanya. Be real. Yang kedua, be receptive, membuka diri untuk dibantu. Dan semua itu kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan kita tidak memikirkan fokus diri kita lagi, tapi ini kita lakukan bukan untuk menyenangkan diri kita, tapi supaya Tuhanlah yang akan dimuliakan. Lewat hidup kita, lewat kita menjadi orang yang real, orang yang menjadi apa adanya, Tuhanlah yang akan senang. Jadi motivasi kita harus benar. Motivasinya ini melakukan untuk membuat perasaan dan hati Tuhan senang. Saya akan tutup satu ayat dengan ayat ini. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Yesus ya. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itu aja pelajaran hari ini. Tuhan dimuliakan, dan semoga apa yang saya share hari ini juga bisa membantu semua kita di sini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur menjadi murid-murid Engkau. Kami bersyukur juga Tuhan karena Tuhan memilih kami dari sekian banyak orang di luar sana yang lebih pantas sebenarnya Tuhan, tapi Tuhan lebih memilih kami. Kami berterima kasih untuk Tuhan. Biarlah Tuhan kepercayaan ini kami ambil secara serius, untuk kami pada akhirnya bisa menjadi orang yang Engkau percayakan untuk bisa membantu hidup banyak orang juga Tuhan. Untuk kami yakin, untuk kami bersemangat. Bantu Tuhan untuk firman Engkau yang baru saja dibagikan, untuk kami juga bisa benar-benar bisa menghidupinya. Dan sehingga Tuhan lewat hidup kami, nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Yesus akan terlihat dari hidup kami, pernikahan kami, dan juga mungkin Tuhan parenting kami secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita berikan kemuliaan untuk firman